Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qiyam wa bil khusus Allah Yayati Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha bibarakati ulumihim syatiri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalah ilah, masalah kias, lalu pembahasan ilah. Lalu setelah menjelaskan mengenai usul fikih, latihan mencoba mahalnya mana usul fikih ini, jawab ini mahali atau kitab fikihnya mana. Semisal dalam mahali ada pembahasan mengenai niat menghilangkan hadas dalam mahali fardu sitatun ahadullah niat tu'ati hadasin dalam bab wudu mahali fardu wudu ada 6. Yang pertama niat rafu hadasin. Lalu seandainya sababul hadas banyak sekali, semisal sebelum jam 12, sebelum sholat zuhur, ia melakukan tidur naupun lalu buang hajat, lalu menyentuh perempuan, lalu kencing. Ini hadasnya banyak. Lalu pas waktu mau sholat wudu, niat nawaitu hadasin. Ini boleh tidak, padahal sababul hadas banyak, namun
berhajat. Lalu pas waktu wudhu niatnya hanya nawaitu doa li hadasin. Ini sah atau tidak? Lalu setelah tahu hukumnya sebisa-bisa usul pakainya mana? Sebelum memulai pembahasan jamal jawab, alangkah barokahnya memulai dengan nazman jamal jawab. Lillahi hamdu la yasalu syarmata yuziru nisbiyati man abda wa muharrara abiyatu mislan nujumi musira daman tuan jam'al jawami illati hawa usul al-fiqhi wa tisyafi yusharu al-rajmu fi muqaddimah wa gata sab'atu Muhammad. Loncat pembahasan al-qiyas wa hamlu ma'lumin al-ilmin sawa'u fi ilati fi hukmi. Al-qiyas yaitu wa hamlu ma'lumin ala zi ilmin sawa'u fi ilati fil hukmi. Qiyas atau silogisme yaitu hamlu ma'lumin ala ma'lumin wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi ilati fi hukmi. Hamlu ma'lumin ala ilmin menyamakan sesuatu yang maklum pada maklum yang lain. Limusyawatihi fi ilati hukmi, karena adanya kesamaan dalam ilatil hukmi. Lalu dalam redaksi jamul jawab al-qiyas hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusyawati fi ilati hukmi indal hamil wa innahu syahihi hudifa al-akhir.
dalam menyaksikan ulama kias adalah menyamakan sesuatu yang maklum pada sesuatu yang maklum yang lain. Indal hamil menurut Dewan Juri Mujtahid. Wa in husyawab syahihi, andaikan engkau ingin yang dibahas hanya qiyas as-sahih, maka lafaz indal hamil ini tidak usah dicantumkan, sehingga qiyas as-sahih huwa hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawati fi illati hukmi. Lalu dalam permasalahan qiyas dalam kitab Jam'ul Jawami pembahasannya sangat lengkap dan saling berkaitan, mulai pertama definisi, setelah itu menjelaskan apakah qiyas itu hujjatun fi umur dunyawiyah. Hal hujjatun fi umur dunyawiyah, apakah qiyas itu menjadi hujjah dalam permasalahan duniawi, urusan duniawi seperti mengenai obat-obatan. Lalu al-asyar hujjatun. Lalu setelah menjelaskan mengenai hujjatul qiyas fi umur dunyawiyah, lalu Jam'ul Jawami menjelaskan apakah qiyas hujjatun fi umur diniyah, apakah qiyas menjadi hujjah dalam masalah agama. Fihi khilafun, dalam masalah ini ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan hujjatun, lalu ada yang mengatakan laisa hujjatan fi aqliyah. Lalu kelompok Hanafiyah hujjatun ila fi afal wal hujjat wa uhas wa taqdir. Lalu mengenai kelompok Hanafiyah ini, Imam Isnawi menampilkan suriyah mengenai qiyas dalam usul. Qiyas dalam usul contohnya adalah pada zaman Nabi pernah ada kelompok yang
mengalami penyakit, lalu oleh Nabi disuruh minum air kencing unta. Ini kelompok. Lalu kelompok ini ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Lalu kelompok ini juga oleh Imam Isnawi ditulis. Lalu setelah minum air unta, kelompok ini yang semula memiliki penyakit, lalu penyakitnya hilang. Ini adalah opsi berobat dengan najis. Lalu boleh tidak selain air kencing unta, semisal air kencing sapi. Ulama terjadi khilaf mengenai masalah pengobatan dengan air kencing selain unta. Karena asalnya makas awalnya unta, lalu air kencing sapi boleh tidak disamakan. Itu contoh mengenai urusan yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid. Lalu dalam jawaban setelah menjelaskan posisi al-qiyas, hal huwa hujjatun fi diniyah, lalu menjelaskan mengenai masalah arkanul qiyas. Rukun-rukun qiyas ada 4. Pertama, sesuai keterangan jawaban, pertama adalah al-aslu atau musabbabih. Ini ulama terjadi khilaf bahwa al-aslu itu apa, dalilul hukmi atau mahalul hukmi. Lalu dalam al-asal ini apakah ada syarat diperbolehkan untuk mengkiaskan asal min haitsu nau'i wa jinsihi. Ini al-asal la yustaratu ad-dalil ala jawazil qiyas. Lalu pembahasan yang kedua adalah hukum asal. Dalam hukum asal ini subutuhu laisa biyasin wala ijma'in. Lalu persyaratan lain masih banyak, di antaranya tidak boleh dalam masalah ibadah, lalu tidak boleh menjadi syar'un atau qiyas yang kedua yang posisinya
menjadi fardun. Lalu setelah menjelaskan syarat-syarat hukum asal, menjelaskan fardun. Fardun ini persyaratannya banyak. Lalu yang keempat, menjelaskan mengenai ilat. Lalu dalam ilat ini ulama terjadi khilaf, ada 4 kelompok mengenai status ilat. Kelompok pertama mengatakan bahwa ilat huwa mu'arifun lil hukmi wa huwa qaulun al-haq. Kelompok yang pertama yang diwakili oleh kelompok ahli sunnah atau ulama ahli sunnah mengatakan ilat itu mu'arifun. Mu'arifun itu dalam syarahnya waqat atau nafahat alamatun yufidu al-ilma ta'aluqihi bi husuli ta'aluq akan kisi idza urifat wujudnya al-hukum. Yang dimaksud mu'arif yaitu alamat tanda, sehingga dengan adanya tanda itu maka wujudul ilah, wujudul hukmi ini mu'arifun. Ini nanti ada pembahasan dengan masalah satu beberapa ilat yang kita bahas pada esok hari ini, yaitu jawaznya al-jumhur at-ta'lil bi ilataini. Pembahasan yang kita bahas nanti ada kaitan mengenai status ilat. Satu ulama mengatakan status ilat yaitu mu'arifun. Mu'arifun itu maksudnya adalah jalibatun lil hukmi ayla min haitsu nafsuhu bal min haitsu ilmu bi husuli ta'alluqihi akan kisi famata urifat wujudul hukmi ma'ana wa huwa makna qawli ahlil haq huwa al-mu'arifu lil hukmi. Ini yang dimaksud al-ilah ya mu'arifun. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa ilah adalah mu'assirun bidatihi lil hukmi. Ilat itu seperti sabab mu'assirun, yakni sabab mayasabu
min wujudi wujud wa yasyamu min adami al-adam. Ini kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ilat yaitu mu'asyiratun lil hukmi. Mu'asyiratun sesuatu yang berdampak wujud yang atau sabab atau seperti definisi sabab. Lalu kelompok yang ketiga dalam hal ini diwakili oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ilah adalah mu'asyiratun bi'idznillah lil hukmi. Lalu kelompok yang keempat mengatakan ilah adalah al-ba'isu lil hukum, sesuatu yang menjadi motivasi untuk melakukan atau untuk sebuah hukum, al-ba'is lil hukmi. Lalu setelah menjelaskan posisi ilah dalam jam'ul jawabat, faedah ilah itu salah satunya ada alanya rafi'atun, ada yang dafi'atun, ada yang rafi'atun wa dafi'atun. Ilat itu ada yang faedahnya dafi'atun, menolak. Contoh semisal order itu ilah yang menolak untuk adanya pernikahan. Lalu ada ilah yang faedahnya rafi'atun, menghilangkan, yaitu seperti tolak. Tolak itu menghilangkan pernikahan. Lalu ada yang rafi'atun wa dafi'atun. Lalu setelah menjelaskan posisi ilah, jawaban menjelaskan persyaratan ilah. Salah satunya ala ta'uda ilal asli bil ibtali. Ilah tidak boleh kembali pada hukum asal dengan misi atau tujuan membatalkan. Seandainya la ibtal wala innahu atasis fihi qawlan. Seandainya ilat itu tidak membatalkan hukum asal, tetapi membawa nilai takhsis, dalam hal ini terjadi silang pendapat. Lalu setelah menjelaskan beberapa syarat ilah, menjelaskan masyarakat ilah. Dalam jawaban, setelah menjelaskan mengenai
persyaratan ilat, lalu menjelaskan masalikul ilat. Masalikul ilat dalam jabul jawab jumlahnya ada 10 macam. Pertama, ijma, kedua, nas, ketiga, imam, keempat, syaklu wa taksir, kelima, munasyabah, keenam, syabah, ketujuh, dauran, alakan, dauran, syabah, dauran, tarji, terakhir, ilhaul, faru. Syabah, dauran, tarji, 9 tanqihul mana, 9 tanqihul mana, lalu nomor 10 ilhaul faru. Setelah menjelaskan semua masalikul ilat, lalu dalam jabul jawab menjelaskan qawadihul ilat, menjelaskan qawadihul ilat, qawadih yang dalam jabul jawab jumlahnya ada 16. Pertama, naqdu, yang kedua asru, yang ketiga adamul asru, yang keempat adamul taksir, yang kelima adalah al-qalbu, yang keenam qaul bil hujjah, yang ketujuh adhul fi munasyabah, delapan adhul fi sholahiyati ifda'il hukmi ila maksud, lalu adhul fi injibah, lalu satu, lalu adhul satu, lalu yang terakhir adalah taksim. Sebelum taksim nomor 14 itu adalah mutolabah tashihil ilah. Ini oleh musyawarah, beliau mengatakan seandainya ingin memahami artinya, kuncinya satu. Apa itu? Kuncinya terlebih dahulu memahami atau menghafal komponen-komponen yang ada dalam qiyas. Komponen-komponen itu satuan-satuan dalam qiyas. Minimal qiyas dalam satu pembahasan mulai definisi sampai qawaid ini harus dipahami terlebih dahulu, minimal dihafal mulai definisi, lalu mengenai rukun, lalu masalikul ilat, lalu qawaidnya. Ini minimal, walaupun tidak memahami mendalam, maka minimal
memahami urutan. Sebab antara satu komponen, satu pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Contoh pada esok hari ini membahas jawaznya al-jumhur al-ilataini al-ta'lil bi-ilataini. Boleh tidak satu hukum ilatnya banyak sekali. Dalam redaksi jawaban jawaznya al-jumhur al-ta'lil bi-ilataini. Ulama jumhur mayoritas mengatakan boleh satu hukum sedangkan ilatnya banyak sekali. Lalu dalam kitab Awaqid Musyaddah atau dalam Hasyiah Al-Athar atau dalam kitab lain ini khilafnya terjadi khilaf sebab memahami ilat ini ulama aneh-aneh. Ilat ini memaksa untuk mutola'ah kembali pada posisi ilat. Ilat indal haqi menurut kelompok pertama mu'arifun lil hukmi. Mu'arifun lil hukmi ini maksudnya dalam nafahat adalah min haitsu ilmu bihusuli ta'aluqi at-tanjisi bihaitsu urifat wujudan al-hukmu. Seandainya berpijak dari kepahaman ilat mu'arifun, maka boleh saja satu hukum ilatnya banyak. Satu masalah atau benda atau sesuatu tanda-tandanya banyak, itu tidak masalah. Semisal hewan macan, ini tandanya banyak. Hayawanun muftarisun, lalu memiliki kaki 4, memiliki hewan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini tidak masalah. Seandainya ilat itu definisinya atau posisinya adalah mu'arifun, maka tidak masalah satu hukum ilatnya banyak. Semisal hadas, lalu sababul hadas banyak sekali, mulai tidur, lalu bangun tidur, buang hajat, lalu setelah buang hajat tidur lagi, lalu banyak sekali sababul hadas, lalu hukumnya yaitu hadas. Itu boleh satu hukum ilatnya banyak atau sababul hadas banyak. Dan ini termasuk kelompok al-jumhur.
Sehingga dalam masalah ini Imam Jalaluddin dalam nazman wajawazal jullu bi'ilataini bal irta'autu amuditaini wa qila fil mansusi lama ustum bita. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam Awaqifus Syahadat nazman Jam'ul Jawami beliau mengatakan mengenai satu hukum beberapa ilah terjadi khilafiyah. Kelompok pertama yang diwakili oleh ulama jumhur mengatakan jawaznya boleh wamdu'an, dan ini terjadi. Lalu alasan ulama ini sebab karena ilat itu alamatun, karena berpijak dari definisi al-ilat mu'arifun. Lalu munculnya khilafiyah ini sebab ada ulama yang memaksa ilat itu adalah ilat yang hukum akli. Hukum akli ya ilat itu mayasyamu min wujud wa yasyamu min aqdami al-aqdam. Seandainya ilat itu maknanya adalah syabab, ini terjadi khilaf. Satu musyabab, beberapa syabab, ini jelas muhalul. Sehingga dalam khilafiyah ini akhirnya muncul istilah ilatnya apakah ma'iyah kesertaan yang maklul atau muta'aqibatun atau kejadian. Khilafiyah ini terjadi sebab menarik definisi ilat ke dalam definisi ilat untuk akli. Seandainya istiqomah dalam definisi ilat yaitu al-mu'arif wa huwa qaulul haqqi inda al-sunnah, selesai. Satu bentuk memiliki beberapa ilat. Lalu setelah terjadi khilaf, ada 6 khilaf dalam Awaqifus Syahadat. Ini ada 6 kelompok. Setelah Imam Jalaluddin menjelaskan khilafiyah, lalu tampil Imam Isnawi. Imam Isnawi tampil dengan membawa banyak sekali furu'iyah. Imam Isnawi tampil dengan membawa furu'iyah, yaitu mengenai masalah boleh tidak satu hukum memiliki
banyak hilang. Dalam kitab At-Tamhid fi Tahrijil Furu' al-Usul halaman 481 sampai 482 nanti dalam mengenai kitab saya cantumkan dalam flashbook. Ini saya cantumkan ibarat mulai jawaban dan kitab At-Tamhid. Kenapa? Karena untuk mempermudah memahami perlu adanya ibarat. Mungkin saya pahamannya salah dan Anda sampean pahamannya benar. Itu tidak masalah. Yang penting saya cantumkan referensi jawaban, syarat jawaban, dan tentang tahajud suruh. Masalah 8 ta'lilul hukmi al-wahid bi'iladaini fihi aqwal. Ahadha yajuzu mutlaqan. Lalu setelah menjelaskan khilaf, idza alimta, seandainya sampean sudah paham, idza alimta famin furu'il masalah, maka salah satu fakih yang terbangun dari usul fakih ini adalah ma idza ahdasan sumanawa halakal wudu raqabatnya wa fihi wujuhun asyafuha yakri li'anna hadasya nafsahu anawi wa nahwahu la yaktafi'u wa inama yaktafi'u hukmuhu wa huwa wahidun wa in ta'addada asbabuhu wa syami la yakri mutlaqan wa syalis innawa al-awwal syuha wa illa qala wa rabi'u ahsuhu wal khamisu innafa ghairul manwi lam yasiha wa illa fayasihu. Dalam usul fikih ini Imam Isnawi menampilkan beberapa ru'yah, salah satunya semisal saya memiliki beberapa hadas, mulai kencing, setelah kencing tidur, setelah tidur kencing lagi, setelah itu tidur lagi. Ini banyak hadas. Lalu saat wudhu saya niat nawaitu raf'atil hadas, nawaitu wudu'a liraf'i ba'dil hadas. Pas waktu wudhu saya mengucapkan niat nawaitu wudu'a liraf'i ba'dil hadas. Saya wudhu menghilangkan sebagian hadas. Ini bagaimana fikihnya? Apakah sah atau tidak? Fi aqwal.
dalam hal ini terjadi silang pendapat oleh Imam Isnawi. Jumlah pendapat ada 5. Ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan wudhunya sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ini sesuai dalam Mahali, kitab Mahali, persis dengan Mahali. Coba kita lihat Mahalinya. Sebab santri tidak boleh kalau langsung jawab tanpa melihat kitab fikih. Wajib melihat kitab fikihnya, Mahali minimal, kalau bisa Syarwani. Dalam Mahali mengenai babul wudhu fardu sittah, ahad 2 niyat waqti hadasin. Lalu wa ibaratul muharrari wa ghairihi raful hadas ay alaihi wa adala anha ila maqala qala bittaqa'i liyadkhula fi manawa rafa ba'di ahdasi fa innahu yakfi fil asyar. Saya ulangi, manawa rafa ba'di ahdasi, siapa yang niat menghilangkan sebagian hadas, maka dalam permasalahan ini ulama terjadi silang pendapat, dan pendapat ini ada 5 kelompok. Al-Asy'ar dalam Mahali yakfi, wudhu yang dilakukan syai yasmihu sah, walaupun hanya hadas lalu niat rafi ba'dil hadas, ini sah. Lalu dalam pelajaran Mukhtasar Alai, ini pelajaran Ma'had Ali Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, babul wudhu mas'alatun sama ta'lilul hukmi al-wahid bi illataini illa yajuzu mutlaqan illa yumtana'u mutlaqan illa yajuzu fil maksusah yuna mustabdata illa wa min furu'iyya ma inna ahdasa summa nawa ala al-wudhu'i raf'a ba'diha fal asyahul wujud annahu yakfi li'anna hadasa nafsahu an-naumi wa nafrihi la yatabi'u wa inama yatabi'u hukmu. Lalu dalam kitab Mukhtasar Alai dijelaskan bahwa seandainya si syair memiliki beberapa hadas lalu dia dalam wudhu al-hadas, maka wudhunya sah. Ini idza ahdasa summa nawa halata wudhu'i al-abadiyah wa fihi wujud asyafuha yakfi li'anna al-hadas nafsahu halaumi wa nafwahu la yatafi'u wa inama yatafi'u hukmuhu wa huwa wahidun
Wa in ta'addadat asbab. Ini syarat. Usul fakihnya hilang, maka dampaknya dalam fakih juga hilang. Bahkan dalam masalah ini ada 5 qaul, ada 5 pendapat. Sehingga khilafiyah dalam fikih ini sudah terbiasa. Dengan adanya banyak khilaf ini menjadikan umat Islam dewasa. Al-khilaf rahmatun. Masalah niat raf'ah ba'dil hadas itu saja khilafnya ada 5 kelompok. Lalu dalam muhadzab li'anal ahdas tatadahul jahola yadhulu bulan tidak sahih. Alasannya masalah hadas itu tadahul, lalu faiza irtafa'a wahidun irtafa'a al-jami'u. Ini sama dalam mahalnya. Ini dalam muhadzab Imam Nawawi dalam kitab muhadzab. Lalu furu'iyahnya banyak sekali. Nanti saya tampilkan dalam ibarat, saya tampilkan jawab-jawaban, lalu syarahnya, lalu at-tabir. Mudah-mudahan ngaji ini bisa membawa barokah, serta yang paling utama dalam ilmu adalah barokah. Mudah-mudahan barokah. Nawaitu ta'allum al-ilmi lillahi ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi